atau untuk menghilangkan najis pada pencucian yang terakhir dari 7 kali pencucian. Ketika kita mencuci dari najis besar, jilatan anjing, ya, itu kan nanti menggunakan salah satunya dengan tanah, ya, tanah. Jadi kalau itu dipakai berarti itu juga disebut air mustakmal karena digunakan untuk tohar. Mazhab ini juga mengatakan bahwa bila ada sedikit tetesan air mustakmal yang jatuh ke dalam air yang jumlahnya kurang dari 2 kula, maka tidak mengakibatkan air itu menjadi tertular ke mustakmalannya. Ini pendapat mazhab Hanabilah. Ya. Jadi bila ada sedikit tetesan air mustakmal yang jatuh ke dalam air yang jumlahnya kurang dari 2 kula, maka tidak mengakibatkan air itu menjadi tertular ke mustakmalannya. Sehingga nanti di sini disimpulkan Bapak Ibu, kalau saya ambil pendapat Lajnah Daimah Arab Saudi yang diketuai oleh Abdul Aziz bin Abdullah bin Bas, di situ dijelaskan bahwasanya hadis yang diriwayatkan oleh Bukhari dan Muslim dari Ummu Salamah berkata, aku Aisyah pernah mandi jenabah bersama Rasulullah. Kemudian aku pernah mandi jenabah bersama Rasulullah dari satu bejana dan tangan kami berebutan di dalamnya. Ya, dari satu bejana tangan kami berebutan di dalamnya. Berarti air itu pasti kembali dia kan? Pasti kembali. Sehingga menurut Lajnah, hadis di atas menunjukkan ya bahwa suami istri boleh mandi dari satu bejana. Apabila salah seorang di antara keduanya mandi atau wudhu dari air sisa, hal ini tidak bermasalah. Namun tidak menggunakan air sisa itu lebih baik jika terdapat air yang lain. Kalau seandainya ada air yang lain maka itu lebih baik, tapi boleh menggunakan air sisa tersebut. Nah, ini berlandaskan dari apa yang disampaikan oleh Komite Tetap Riset Ilmiah dan Fatwa Ulama Arab Saudi. Tapi memang sampai hari ini banyak juga orang yang lebih condong kepada pemahaman mustakmal itu. Jadi sagayung itu memang sekali ini Pak. Sagayung itu ya untuk muko. Sagayung lain ya untuk tangan kanan. Sagayung lain untuk tangan kiri. Ada yang memahami begitu. Tapi kalau dia memahami bahwa boleh saja dari satu wadah itu berbalik, nyecukui sagayung itu sama. Kan ada gayung gadang tuh kan. Bisa selesai satu wuduk dengan itu. Sah. Ya, sah selesai. Ya. Oke, ini air mustakmal. Ya, nanti akan kita buka diskusi. Kemudian berkaitan dengan 2 kulah itu, kalau penjelasan ukuran 2 kulah itu kan 60 cm kali 60 cm kali 60 cm atau 216 liter. Tapi hati-hati juga memahami 2 kulah ini. Jangan sampai dengan sebab 2 kulah maka kemudian kita itu kelihatan jorok. Lah banyak lah kumuah kan bak tu padian sana. Nyo labia 2 kula ndak babagai itu dah. Ya tapi kan lah kumuah Pak, lumui lah banyak. Ya, kadang-kadang apa namanya bangkai-bangkai binatang-binatang kecil sudah banyak. Tapi kemudian punya alasan dia lebih dari 2 kula ndak apa-apa, tapi kan jadi jorok Pak. Ndak berhasil Pak jadinya. Ya. Maka tidak kemudian dipahami mentang-mentang 2 kula lalu kita tidak menjaga kebersihannya. Kemudian yang ketiga adalah air yang tercampur dengan barang yang suci. Ya, seperti air yang tercampur dengan sabun, kapur barus, kemudian air yang bercampur dengan tepung dan lainnya. Selama nama air itu masih melekat padanya, maka itu bisa digunakan untuk beruduk. Ya, kecuali kalaulah jadi tapuang kanji ya kan? Maka tidak bisa untuk beruduk. Tapi kalau bekas tapuang kanji diagih air, berarti kan ada warna putihnya, tapi dia bukan ketepung, dia tetap air. Cuman berada dalam wadah yang bekas tempat tepung.
Maka pendapat ulama, air itu bisa digunakan untuk berwuduk karena dia bukan tepung, tapi air yang diletakkan di tempat bekas tepung. Maka masih disebut air dia. Ya. Lebih condong ke airnya. Jadi di sini dijelaskan oleh para ulama kan. Namun bila air telah keluar dari karakternya sebagai air mutlak atau murni, air itu hukumnya suci, namun tidak lagi mensucikan. Itu yang perlu dipahami. Dia suci tapi tidak mensucikan, ya. Kemudian ada yang keempat itu air mutanajis. Air mutanajis, ya. Air yang tercampur dengan barang atau benda yang najis. Air yang tercampur dengan benda najis itu bisa memiliki dua kemungkinan hukum. Bisa ikut menjadi najis atau bisa juga sebaliknya ikut tidak menjadi najis. Contoh umpamanya kita punya kolam, karena ciri ayam itu najis, Pak. Tapi kalau dia satu kolam yang airnya memang kalau dihitungnya bukan 2 kulah lagi, Pak, maka kotoran ayam itu tidak akan berpengaruh terhadap air kolam itu, sehingga dia tetap bisa berwuduk menggunakan air kolam itu. Banyak masjid lamo dulu, Bu, itu kan pakai kulah. Kalau arah-arah ke Bukit Tinggi itu banyak yang model itu. Itu kadang-kadang kan bisa jadi terkena kotoran itik gitu. Kadang itik pengen minum kan, lah nyemprot gitu, ya buang air dia. Tapi dia tidak mempengaruhi air itu loh, Pak. Karena airnya banyak gitu. Maka itu tidak membuat air itu menjadi najis. Tapi air ko sembenya. Tak ciri lo ayam 2 ekor, Pak. Langsung tuh berubah warna sekali itu. Lagak hitam-hitam seketek, baunya berubah, kok dirasa mungkin agak pahit. Ya, kalau dirasa kan agak berbeda deh, karena kotoran. Maka itu disebut najis. Itu baru disebut dia berubah warnanya, berubah rasanya, berubah baunya dengan sebab ada sesuatu yang najis. Tapi kalau yang tadi tidak disebut najis itu, tanah apa? Air sumur dan batinagan dan bebaun itu enggak, Pak. Enggak masuk dalam kategori itu. Ya, maka itu berkaitan dengan air mutanajis yang keempat. Yang kelima ada namanya air musakhan musyammas.